Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Widya Salsalina Brusinya Rimbun dengan NIM 123140035 dari kelas RD. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengenalan sistem CAL di dalam tugas praktikum. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke terminal dahulu seperti sebelum-sebelumnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat folder dulu dengan menggunakan perintah mkdir data. Selanjutnya kita akan menggunakan ls itu untuk menampilkan daftar isi rektori saat itu. Nah, pada perintah nano identitas.txt ini gunanya itu untuk buat file dengan nama identitas.txt itu sendiri. Terus dengan isinya itu nanti yang bakalan kita isi ada nama, NIM, dan kelas. Nah, di sini kita akan menekan CTRL+O, yaitu untuk menyimpan, lalu kita klik enter untuk konfirmasi nama filenya, lalu kita tekan CTRL+X untuk keluar dari nano itu. Nah, untuk menampilkan nano itu kita akan menggunakan chat identitas.txt, di mana di sini akan muncul ke layar file yang ada di identitas.txt tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat file dengan ekstensi C dengan nama open file. Di sini kita akan menjalankan program yang sudah ada di modul praktikum kita, jadi bisa kita langsung klik aja. Program ini itu mendeklarasikan variabel fd atau file descriptor yang bertipe integer. Nah, di sini dia akan memanggil sistem call open untuk membuka file yang bernama identitas.txt ini dalam mode baca atau tulis, read atau write. Nah, kalau berhasil, open itu akan mengembalikan angka lebih besar dari 0, dan jika gagal dia akan mengembalikan negatif 1, kurang dari 0. Terus di sini dia akan ngecek apakah dia berhasil dibuka. Kalau FD-nya itu bernilai negatif 1 ke bawah itu atau negatif 1, dia berarti nggak bisa dibuka, dan dia akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari kode 1 itu. Terus kalau dia berhasil, maka pesannya akan ditampilkan. Terus fungsi dari close FD ini dia akan menutup file setelah selesai digunakan. Lanjut, kita tekan CTRL+O untuk menyimpan, kita klik enter untuk konfirmasi, dan kita klik CTRL+X untuk keluar dari nano. Oke, lanjut kita akan menginstalasi GCC atau GNU Compiler Collection dengan perintah sudo apt install GCC. Mana gunanya itu akan menyusun compiler program C, yang dimana sudo itu berarti meminta izin sebagai administrator. Nah, kemudian kita jalankan perintahnya itu dengan gcc open.c-o open file. Lanjut, kita akan tampilkan daftar isi di direktorinya. Terus kita akan lakukan pemanggilan sistem yang telah kita buat dengan perintah _open file. Nah, kalau berhasil itu dia akan menampilkan keluaran file berhasil dibuka. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menutup file dengan sistem CAL dengan menggunakan akses data folder, dan kita akan buat file dengan ekstensi C dengan nama close.c. Di sini programnya sudah tampil, di mana pada program ini itu fungsinya untuk mencoba untuk membuat identitas file identitas.txt dalam mode baca. Terus di sini kita akan nampilkan pesan apakah filenya berhasil dibuka atau tidak. Terus kalau berhasil dibuka, menutup file dan menampilkan pesan bahwa file telah ditutup. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah gcc untuk menjalankan GNU-C compiler. Terus kita close.c-nya itu untuk sumber C yang ingin kita kompilasi. Terus kalau min-o close player itu adalah opsi outputnya, mana kita akan memberi nama file hasil kompilasinya itu menjadi close file. Terus di sini kita akan menjalankan perintah itu, kita akan mendapatkan file baru yang namanya itu close file yang di direktori yang sama. Di sini kita menjalankannya itu dengan perintah _close file, dan bakalan tampil ke layar itu adalah file berhasil dibuka. Selanjutnya file berhasil ditutup. Oke, pada tahap selanjutnya percobaan ketiga kita akan menulis ke dalam file dengan sistem CAL,
dimana di sini kita akan mengakses data dan kita akan buat folder dengan ekstensi C dengan nama write.c. Nah, di sini itu kita file identitas.txt-nya itu kita buka dengan menggunakan metode create atau kita buat file jika belum ada. Terus kita buka hanya untuk ditulis atau where only. Dan kita gunakan underscore trans jika file yang udah ada hapus seluruh isinya. Nah, jadi intinya program ini itu membuat file yang bernama contoh.txt atau menyimpannya kalau udah ada filenya. Terus kita akan mengisinya dengan satu baris teks. Saya sedang melakukan praktikum mata kuliah sistem operasi. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita jalankan perintahnya dengan menggunakan gcc write.c min all write file. Terus kita tampilkan dengan menggunakan perintah ls. Terus kita akan memanggil sistemnya yang telah kita buat tadi dengan perintah _write file. Nah, kalau berhasil itu dia bakalan muncul tulisan yang menghasilkan file contoh.txt, yaitu file berhasil ditulis dengan contoh. Chat contoh.txt-nya itu adalah saya sedang melakukan praktikum mata kuliah sistem operasi. Tapi di sini saya tidak tampil karena mungkin ada kesalahan yang saya tidak tahu di mana, karena saya sudah ulang beberapa kali itu tetap aja tidak tampil. Oke, pada percobaan selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus file dengan sistem cal, di mana di sini kita akan buat filenya dengan ekstensi C dengan nama delete.c. Di sini pada fungsi ini, pada program ini itu kita akan mencoba untuk menghapus file yang bernama contoh.txt itu tadi dengan menggunakan sistem cal unlike. Lalu kita akan tampilkan apakah penghapusnya berhasil atau gagal. Setelah itu kita bakalan jalankan perintah gcc delete.c min o delete filenya itu. Terus kita tampilkan dengan menggunakan perintah ls. Lalu kita akan panggil sistem yang telah kita buat tadi dengan perintah _delete file. Kalau berhasil filenya dihapus, maka akan menghasilkan keluaran file contoh.txt berhasil dihapus. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasi sistem call fork-nya di sini, di mana sistem call fork itu untuk membuat proses baru dengan menyalin proses pemanggilan, di mana proses yang baru dibuat itu disebut child process dan proses yang menyalin disebut sebagai parent process, di mana di sini kita akan mengakses folder data satunya itu dan kita akan buat file dengan ekstensi C dengan nama fork.c. Nah, pada program ini kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan penggunaan sistem call fork untuk menciptakan proses baru. Lalu kita bedakan jalur eksekusinya antara parent dan child. Setelah itu kita akan menggunakan perintah gcc fork.c min o fork test. Terus kita akan menggunakan perintah ls untuk menampilkannya. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan sistem yang telah kita buat dengan perintah _fork.test. Nah, jika file berhasil dihapus, maka akan menghasilkan keluaran ini adalah proses parent dan ini adalah proses child. Oke, dan untuk percobaan yang terakhir itu kita akan mencoba implementasikan sistem call wait, di mana sistem call wait ini digunakan oleh parent proses untuk menunggu child proses selesai. Nah, di sini kita akan mengakses folder data satunya. Di sini kita akan buat file dengan ekstensi C dengan nama wait.c. Nah, jadi inti dari program ini yaitu kita akan menggunakan fork untuk membuat proses anak dan wait agar proses induk tidak lanjut sampai proses anak selesai. Ini adalah dasar dari sinkronisasi antar proses di sistem operasi. Oke, selanjutnya kita akan jalankan perintah gcc wait.c in all wait test, dan selanjutnya kita akan tampilkan dengan menggunakan perintah ls. Lalu kita akan lakukan pemanggilan sistem yang telah kita buat dengan perintah _wait.test. Jika file berhasil dihapus, maka akan menghasilkan keluaran ini adalah proses child dan ini adalah proses parent. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penggunaan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.